Hai Cancer, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Cancer untuk bulan April 2021. Pembacaannya seperti biasa aku akan bagi jadi 2 sesi. Yang pertama adalah sesi untuk yang single. Yang kedua adalah yang berpasangan, berpasangan yang couple. Dan ini adalah cinta asmara. Aku tadi udah bilang belum ya? Ya, aku bilang lagi. Ini untuk cinta asmara ya. Dan sebelum aku mulai pembacaannya seperti biasa, aku akan ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah pembacaan general atau umum, bukan private reading, bukan personal reading, jadi bisa resonate, bisa tidak. Bisa nyambung sama kalian, bisa juga enggak. Dan kalau misalnya dalam pembacaan ini kalian merasa, oh kok ini enggak sesuai dengan situasi dan kondisi gue, ya ini berarti bukan readingan untuk kalian ya. Kalian bisa cek placement kalian yang lain, ataupun kalian bisa silahkan move on ke tarot reader yang lain yang memang cocok dan sesuai dengan kriteria kamu. Pokoknya kalau tidak sesuai jangan dipaksakan ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik ya, vice versa. It works both way. Oke, mari kita langsung masuk ke pembacaan untuk Cancer yang single. Oh, langsung flip ya. Begitu sudah dimulai. The High Priestess. Kalau yang aku lihat di sini ada hal-hal mungkin yang bikin kamu bingung gitu ya. Tapi juga sepertinya ada hal-hal seperti kayak banyak tekanan gitu loh. Kamu seperti kayak ada satu beban pikiran yang bikin kamu tuh mungkin pikirannya jadi blur gitu ya. Jadi aduh, gua harus ngapain, gua harus gimana. Mungkin kamu lagi berusaha untuk move on ya, kamu lagi berusaha untuk mengklaim power kamu lagi, untuk bisa maju tentunya gitu ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang bikin kamu agak kurang bisa jelas melihat apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat gitu loh. Dengan terutama ya dengan emosi-emosi kamu gitu. Dan mungkin pada saat ini emosi kamu lagi nggak karu-karuan, Cancer. Mungkin juga buat beberapa dari kamu ini masih bersangkutan dengan seseorang yang kamu mungkin baru kehilangan, baru berpisah, ataupun ada masalah dengan orang ini dan kamunya mungkin masih ada masih ada kesulitan gitu loh untuk move on dari orang ini. Iya, karena kalau yang aku lihat ya seperti ada sesuatu yang bikin kamu merasa rasa yang nggak jelas gitu loh. Aku ngerasain tuh seperti itu. Ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak jelas. Bisa jadi kamu misalnya sudah berpisah dengan seseorang. Ambillah contoh, dia misalnya berpisah dengan bikin alasan apalah gitu ya. Tetapi kamu ngerasa ada sesuatu yang dia tutupi, ada sesuatu yang dia rahasiakan dan sembunyikan gitu loh. King of Cup, ya lagi tidak tenang ya, lagi tidak tenang. Ada 2 kartu keluar, Temperance card dalam keadaan terbalik, Eight of Wands. Kalau yang aku lihat di sini, kamu berhubungan dengan orang juga yang emosinya bisa jadi tidak stabil ya. Sehingga ini ya mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang membuat kamu tuh jadi kayak sebenarnya nih mereka ini emang benar-benar sudah
meninggalkan gue ataupun sudah melepaskan gue ataupun sudah meninggalkan hubungan ini secara 100% dan mereka memang udah nggak pengen sama gue, emang udah nggak cinta sama gue, emang udah nggak mau sama gue. Tetapi mungkin yang kamu lihat orang ini orang yang bisa jadi secara emosi atau perasaannya juga tidak stabil gitu loh. Sehingga ya seperti mempermainkan perasaan kamu gitu loh. Dengan apa yang dikatakan ataupun apa yang dikerjakan dan itu ditunjukkan secara langsung nggak langsung gitu loh. Dan itu membuat kamu tuh kayak ngerasa kok kayaknya dia ini apa ya, ada kayak apa ya, kayak memberikan mungkin satu harapan gitu ya, yang kamu tangkap. Dan ini ya pastinya membuat kamu ya jadi galau gitu ya. Mungkin nggak sengaja lihat statusnya atau mungkin ngelihat postingannya ataupun mungkin malah dia message kamu gitu ya, tanya ada apa kabarmu dan lain sebagainya ataupun kamu mendengar cerita hal-hal itu seperti kamu melihat kok apa yang dia tunjukkan ke gue tidak seperti apa yang gue lihat gitu, apa yang gue rasain. Seperti dia memendam sesuatu ataupun menyimpan sesuatu dari kamu dan ini membuat kamu mungkin jadi agak sulit untuk ya udahlah gue move on, gue lupain, gue tinggalin gitu loh. Karena rasa-rasa itu yang bikin kamu galau itu bikin kamu tuh jadi apa ya, jadi maju mundur gitu loh. Seperti mau pergi tapi kayak ada yang nahan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ya memang yang tadi aku cerita gitu ya. Orang ini mungkin menunjukkan bahwa mereka mungkin nggak mau ditinggalin gitu ya. Eee, tapi mungkin sebagian lagi mereka menunjukkannya secara tidak langsung gitu, tetapi membuat kamu merasa hal itu. Karena yang aku lihat di sini kemungkinan orang ini masih pengen ada komunikasi masuk gitu loh. Orang ini kemungkinan mungkin ya, iya yang tadinya dia nggak jelas gitu loh dengan apa maunya dan dengan dia, emosinya masih apa ya, masih hidup nyala on off gitu ya, dan mungkin kebingungan itulah yang terjadi dan membuat orang yang di-link sama orang itu yang pastinya juga ikutan bingung gitu ya, mau apa. Nah, yang membuat kamu akhirnya, prosesnya kamu mau moving forward, kamu mau, move on gitu ya, jadinya agak susah nih, karena kamu akhirnya kehilangan keseimbangan karena orang ini lagi, gitu loh. Nih, kemungkinan dia bakal masuk komunikasi nih. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu berusaha bertahan, gitu loh. Kamu berusaha bertahan dengan prinsip kamu, dengan keputusan kamu, dengan sikap kamu, gitu loh. Dan kamu masih mencoba untuk menahan diri supaya kamu tidak terpancing, nggak mau baper, nggak mau kepancing emosinya, kamu nggak mau itu dan kamu lagi berusaha mengontrol diri kamu. Kamu lagi berusaha mengendalikan nih emosi-emosi kamu. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu juga kesel gitu ya dengan orang ini, maunya apa sih gitu loh. Yang jelas dong kalau emang udah, gua pengen nerusin hidup gue. Ini rasanya seperti kamu pengen nerusin hidup kamu, maju ke depan, tetapi rasanya seperti ada energi dari masa lalu dan ini bisa jadi ya orang dari masa lalu kamu ataupun ya masa lalu kan, mungkin baru minggu lalu ataupun baru bulan lalu gitu ya, ataupun udah berapa bulan yang lalu. Tetapi orang ini kemungkinan kalau yang aku lihat dari ceritanya, mereka masih berusaha gitu loh. Secara tidak langsung kalau yang aku lihat sih, gitu loh. Secara tidak langsung masih berusaha gimana caranya ya bikin kamu ya tetap ada di sekitar mereka gitu.
dengan mungkin apa ya, tapi kayak nggak pengen komitmen, ngerti nggak sih kamu? Mereka mau ada kamu, mereka masih mau ada mungkin apa ya, hubungan mungkin gitu ya, kalau yang aku lihat, tetapi kayak cuman buat fun aja gitu loh, buat ya karena mereka seneng, tapi mereka nggak pengen sesuatu yang serius. Mereka nggak pengen, mungkin nggak pengen ada ikatan. Karena ya itu, mereka masih belum belum gitu, belum siap untuk hal-hal tersebut. Nah ini kan lagi berusaha mengendalikan diri, lagi berusaha sabar, lagi berusaha untuk kuat nih. Cuman biasanya kalau kartu-kartu ini keluar gitu ya, kalau kamu lihat juga dari kartunya, orang ini berusaha untuk mengendalikan diri, untuk berusaha mmm, ya mengontrol dirinya dia lah dengan emosi-emosinya dia dan pikirannya dia. Berusaha sabar gitu ya. Tetapi yang aku lihat ada ujian-ujian itu gitu. Yang pastinya lah setiap orang juga ya banyak ujian. Tapi ini tuh kalau yang aku lihat karena ini pun adalah pembacaan untuk cinta, asmara, energi itu. Aku lihat ada orang yang menguji kesabaran kamu. Membuat kamu jadi apa ya, ngadepin orang ini, ngadepin situasi ini tuh frustasi gua. Tekanan batin, makan hati. Sebenarnya maunya apa sih? Apa gua tuh cuman lelucon ya buat dia? Kalau gua udah pengen pergi, gua udah kelihatan oke-oke saja, dia datang kayak nggak rela ngelepasin gue. Tapi begitu gue misalnya nunjukin perasaan gue, dia pura-pura acuh dan kayak taking it as a joke gitu loh. Melihat itu sebagai mungkin rasanya tuh seperti dilihat sebagai lelucon gitu. Rasanya seperti itu dan tentunya hal-hal kayak gitu ya bikin kesel ya, kesel gitu kan. Apalagi kamu orangnya sensitif gitu ya. Cancer itu one of the zodiac yang kalau yang aku bilang ya salah satu yang paling emosional gitu ya dan apa ya, rasa empatinya itu tinggi. Ya, you are a water sign ya. Mmm, dan kamu tahu gitu loh, ada perasaan yang kamu mungkin nggak bisa jelasin gitu ya, tetapi kamu bisa rasain. Dan mungkin kamu masih ngerasain bahwa orang ini masih mungkin mengharapkan kamu, masih mungkin memikirkan kamu, masih mungkin membutuhkan kamu. Tapi mungkin orang ini gengsinya tinggi banget, gitu. Begitu. Oke, Cancer ini adalah readingan untuk kalian Cancer yang single. Ya, lihat apa yang terbaik. Itu adalah pesan aku selalu. Karena apa? Masing-masing orang punya hal yang terbaik itu beda-beda. Prioritasnya orang-orang juga berbeda-beda. Buat yang satu yang terbaik adalah A, yang lainnya mungkin yang terbaik adalah B. Dan karena ini adalah pembahasan general, jadi masing-masing ya harus lihat apa sih yang menjadi prioritas kamu? Apa sih yang membuat kamu happy? Apa sih yang terbaik buat kamu? Apakah orang itu bisa memenuhi itu? Apakah orang itu eh, apa ya bisa juga menghormati dan mengapresiasi kamu? Nah, itu yang harus kamu pikirkan. Untuk yang namanya satu hubungan, kalau hal-hal tersebut yang namanya menghormati, menghargai, kepercayaan, hal-hal tersebut termasuk komunikasi, satu visi dan lain sebagainya, itu udah banyak bocel-bocelnya. Nah, itu kamu harus mulai tanda tanyanya ke kamu. Akankah ini bisa gue pertahankan? Apakah gue bisa sanggup nerusin gitu loh sebelum kamu lebih jauh memberikan apa yang tidak seharusnya kamu berikan. Nggak tahu kenapa tadi barusan aku dapat message itu. Oke, Cancer, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya.
Oke, Cancer couple. Kita lihat ada apa cerita cinta untuk April 2021. Hangman, gantung, Ten of Swords, dan Knight of Pentacles. Kalau aku lihat di sini, ya buat beberapa dari kamu mungkin apa ya, rasanya seperti mengambang gitu loh rasanya. Perasaan yang aku lihat dari kartu ini tuh rasanya seperti mengambang. Mengambang. Hubungan yang mengambang. Ataupun mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa kayak digantungin gitu ya, seperti ini. Gantung. Dan aku melihat di sini mungkin kamu berhubungan dengan orang yang pasif ataupun dia terlalu overthinking, terlalu ngejelimet gitu loh, cara pikirnya, apanya segala macam, dia mungkin banyak takutnya, banyak khawatirnya, banyak ketidakpastiannya gitu ya. Sehingga ya kamu mungkin ada di dalam hubungan yang membuat kamu merasa diombang-ambingkan gitu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan jarak jauh, dan mungkin di dalam hubungan jarak jauh ini ya banyak hal yang menjadi masalah gitu ya. Orang deket aja hubungan dalam satu lokasi aja bisa banyak ribut, bisa banyak konflik gitu. Apalagi orang yang menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda lokasi gitu. Mungkin yang satunya apa ya, dari komunikasinya. Mungkin seseorang ini orang yang apa ya, orang yang ya masih belum tahu di mana dia mau melabuhkan perasaannya gitu ya. Masih juga belum mungkin berpikir yang panjang, yang jauh gitu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, mungkin spesifik sekali kamu mungkin sudah pernah menjalin hubungan gitu ya, dan kamu maksudnya ini hubungan kalau yang aku lihat buat spesifik sekali, kamu sudah pernah menikah dan kamu berhubungan lagi dengan seseorang, tapi mungkin orang ini, entah umurnya ataupun cara berpikirnya yang jauh kayak jauh dari matang gitu loh. Sedangkan kamu mungkin orang yang sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam garam gitu ya, sudah banyak, pelajarannya di dalam hubungan juga percintaan, sehingga kamu ngelihat orang ini, kamu tahu bahwa, "Ini orang kok kayaknya nggak serius sama gue, kok kayaknya mereka ini masih apa ya, masih pengen bebas dan lain sebagainya dan cara berpikirnya pun belum dewasa." Dan mungkin hal-hal seperti itu yang sering membuat masalah antara kalian. Cuman aku ngelihat di sini, salah satu orang ini seperti orang yang selalu melakukan ataupun menjalankan tanggung jawab, bahkan pekerjaan ataupun tanggung jawab orang lain, termasuk pasangannya. Hal-hal yang mestinya dia yang lakuin, hal-hal yang mestinya dia yang penuhin, hal-hal yang semestinya dia yang jadi kewajiban dan tanggung jawabnya dia, kadang-kadang itu dilimpahkan ke kamu. Baik dari hal, apa ya, aktivitas, pekerjaan dan lain sebagainya, termasuk masalah materi. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin pada saat ini juga masih banyak berpikir sebelum kamu mengambil satu tindakan yang menurut kamu terbaik gitu loh. Kamu masih banyak ngeliat. Cuman rasanya kamu tuh ngerasa kayak, "Kok gue yang diberatin ya? Di dalam hubungan ini kok gue yang diberatin? Kok gue terus gitu loh." Kayak satu orang ngasih terus, satu orang ngambil terus gitu kan. Nah, kamu mungkin udah mulai
ke titik yang capek gitu loh. Gue capek, gue udah banyak, gue sendiri dengan hidup gue dan dengan segala sesuatu yang gue harus lakukan dan harus gue penuhin, itu aja udah berat. Nah sekarang gue diberatkan lagi gitu loh. Dan ya yang pastinya orang ini akan ngerasa lama-lama ya pasti akan capek gitu ya. Nah ini kalau yang aku lihat, ya kamu mungkin sebelumnya agak agresif gitu loh. Agresif dalam artian kamu mungkin banyak menentang ataupun banyak mungkin komplain gitu ya, jujur gitu loh. Dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu lihat, kamu mungkin lebih vokal gitu loh terhadap pasangan kamu dalam hubungan ini. Dan kamu mungkin ngelihat, aduh gimana ya kalau gimana gue mau terusin hubungan ini kalau gue sekarang aja udah setengah mati ngejalaninnya gitu loh. Iya, kamu mungkin berusaha untuk jujur gitu loh, berusaha untuk ngomong dan mungkin kadang-kadang nggak bisa kamu stop dan kamu agak sharp, kamu agak tajam gitu ya kalau ngomong. Cuman mungkin merekanya sudah mulai kelewat batas gitu loh, yang buat kamu, ya masing-masing orang kan punya standar limitnya kan beda-beda. Nah yang kalau aku lihat di sini kamu ngeliat, aduh mungkin nggak ya gue bisa. Tapi kok makin gue kejer, makin gue usaha, makin gue apa ya, makin gue apa ya, gimana sih? Makin gue kejer itu keinginan untuk bisa mempertahankan hubungan ini kok makin berat rasanya. Nih, kalau yang aku lihat. Kayak kamu tuh ngerasain mulai ketidakharmonisan, terus kamu mulai mungkin pikiran-pikiran, aduh gue kok kayaknya pengen udahan aja ya, pengen pisah aja. Itu kalau yang aku lihat dengan Hierophant kebalik. Kamu mulai punya pikiran-pikiran udah capek gitu. Iya, stres ngadepinnya dan kamu tuh udah nggak pengen, udah aduh gila, kayak apa ya, hubungan yang sulit untuk dibawa jalan, ngerti nggak? Ibaratnya kayak kamu tuh narik gerobak, tapi gerobaknya itu rodanya berapa biji tuh udah lepas gitu ya. Jadi terseok-seok gitu. Rasanya tuh seperti itu. Berusaha membawa jalan satu hubungan yang terseok-seok. Sedangkan mungkin di satu sisi kamu melihat orang ini kok nggak ada usahanya, orang ini kok nggak ada andilnya sih, orang ini kok nggak ada sih keinginannya. Dan kamu pengen orang ini tuh bisa berpikir dewasa. Karena yang aku lihat, salah satu orang di dalam hubungan ini tuh sangat dewasa, pikirannya panjang, penuh perencanaan, dan membutuhkan safety. Sedangkan yang satunya lagi, pokoknya apa yang dia pengen, apa dia tuh punya impuls gitu loh, punya dorongan-dorongan yang pokoknya saat itu gue pengen, gue harus. Kalau enggak ya mungkin tantrum ataupun apa gitu ya, ngamuk ataupun ya membuat kamunya ya jadi frustasi lah pokoknya ngadepin orang ini. Cuman belum nyampe conclusion gitu loh, belum nyampe pada kesimpulan. Ini kamu masih seperti mengungkep seperti lagi ngeliatin satu puzzle gitu ya, satu masalah dan kamu lagi, gue harus gimana ya? Gue harus ngapain ya? Nah ini kamu lagi banyak mikir kalau yang aku lihat. Kamu lagi banyak mikir. Dan kamu mungkin sebenarnya mulai melihat gitu ya. Mulai mendapatkan mungkin clarity, pencerahan ya secara dari diri kamu, spiritual mungkin gitu ya. Kamu mungkin mulai memahami kok kayaknya ada sesuatu yang gak bener, ada sesuatu yang perlu gue perhatiin gitu loh. Tetapi ya ini,
masih di dalam pemikiran kamu. Kalau yang aku lihat, kamu masih banyak bingung, gua harus ngapain. Ada sih sebenarnya, tapi mungkin kadang-kadang kamu deny gitu loh. Ada sebenarnya kadang-kadang keluar satu pemikiran sebagai jalan keluar, tetapi kamu kayak, ah enggak lah, tunggu dulu deh, gue lihat dulu deh, gue pikirin dulu deh, gitu loh. Dan kamu masih mikir ini. Dan mungkin kadang-kadang kamu nggak pengen, sulit untuk mendengarkan kata hati gitu ya. Kadang-kadang kita seringnya lebih mendengarkan ego kita daripada mendengarkan kata hati kita. Kita punya ada the lover card ya, ada page of pentacles, ada eight of swords. Iya, orang yang bersama kamu ini orang yang pengen bebas, orang yang tidak mau dikekang, orang yang mungkin juga kurang bisa atau kurang mengerti atau kurang bisa memahami atau menghargai satu komitmen gitu loh. Dan bagaimana sih di dalam komitmen itu, di mana ada take and give dan rasa saling. Yang aku lihat ini orang, mungkin dia itu masih labil gitu loh. Iya, kalau yang aku lihat orangnya labil, berubah-berubah, keinginannya pun berubah-berubah, maunya pun berubah-berubah gitu ya. Kapan dia pengen ya ke situ dia arahnya. Kapan dia pengen dia ke situ arahnya. Buat beberapa dari kalian ini kamu berhubungan dengan orang yang punya option ya. Tapi yang aku lihat di sini mereka ini memang mungkin mereka menunjukkan enggak kok gue tidak membutuhkan materi, tetapi mungkin kalau kalian melihat apa yang maksudnya bukan enggak butuh ya. Mungkin yang ditunjukin mereka kayak tidak mau menomorsatukan itu, tetapi apa yang kenyataannya bisa jadi terbalik gitu loh. Bisa jadi ya mereka butuh ini, butuh itu, pengen ini, pengen itu, dan bisa membuat kayak play victim, ngerti nggak? Kayak, aduh gue tuh begini gitu ya. Membuat orang kasihan sehingga membuat orang memberi gitu. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Tapi yang aku lihat memang orangnya kalau di saat dia ada satu keinginan, dia akan mati-matian gimana caranya gitu loh untuk mendapatkan hal yang dia inginkan itu. Tapi begitu dia udah nggak mau, dia akan muncul dengan segala alasan untuk tidak menginginkan itu atau ya apapun itu gitu. Begitu. Oke. Kita lihat energi yang kencang ya. Di sini ada Gemini, ada Pisces, ada Virgo di sini. Ada Capricorn, ada Taurus, ada Libra, Aquarius, Aries. Itu yang aku lihat kencang ya, itu yang aku lihat kencang. Tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Oke? Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian Cancer. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.